Alasannya mengapa? Karena kalau ya investigasi jurnalistik itu misalnya ada yang beririsan dengan materi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka sebaiknya itu sedikit cooling down. Nah, lalu bagaimana materinya? Ya diatur dalam aturan KPI. Ada apa sebetulnya yang kita hadapi sekarang ini? Apa yang menjadi kekhawatiran? Tiba-tiba ada peraturan draft undang-undang penyiaran yang paling mengkhawatirkan adalah larangan untuk menayangkan program investigatif. Mengapa kemudian semua harus ditorpedo dengan sebuah kebijakan yang pegangannya itu adalah undang-undang menangkap tikus, tapi kita harus membakar rumahnya? Apakah memang jawabannya adalah membuat peraturan dan melakukan pengekangan? Indonesia itu seperti mobil yang sering mogok. Setiap kali mogok yang dilakukan adalah mengisi bensin. Padahal seringkali persoalannya bukan kurang bensin, bukan tingkatan bensin. Negeri kita ini adalah negeri aturan. Semua persoalan kemudian diselesaikan dengan pembuatan undang-undang. Kalau itu terjadi, trial by the press, itu kan jawabannya bukan dengan mengeluarkan undang-undang dan kemudian melarangkan investigatif. Tidak usah heran kalau undang-undang kita sangat miopik dan kemudian jangka waktu penerapannya itu sangat pendek, dilakukan dengan cara diam-diam. Kita ini terlalu sering semua persoalan itu dilakukan dengan senyap, tiba-tiba kemudian muncul, tiba-tiba datang keluar, kemudian kita membuat RUU. Kita merasa kaget, sudah 5 kali sebetulnya Mas Indra mengenai upaya untuk kemudian berpotensi mengganggu. Memang ada kesenyapan dalam penyusunan undang-undang, ada semacam ketersembunyian. Mengapa tidak dulu? Ini sudah mepet-mepet kok. Kita seolah-olah didesak untuk kemudian menerima. Jelas bahwa keberadaan undang-undang ini kami tolak. Kemerdekaan pers itu adalah hak asasi manusia. Kalau saya dengar itu mereka sebelum September, Pak. Sebelum September akan disahkan. Banyak banget itu seakan-akan suatu gerakan tertutup. Draft RUU penyiaran ini misalnya ditolak oleh DPR ya, itu nanti Presiden mengeluarkan Perpu ya, peraturan Presiden pengganti undang-undang. Nanti DPR-nya akan kemudian menerima Perpu tersebut menjadi undang-undang. Ada kepentingan-kepentingan dari penguasa dan juga tentunya DPR. Tapi kalau itu nanti misalnya mereka sudah lengser atau sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, bukan mustahil yang namanya media itu akan mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemerintahan sekarang atau kemudian juga DPR yang ada sekarang. Kalau ini misalnya nanti ternyata diungkit kembali ya, pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi, itu semua jaringan podcast itu yang menyuarakan selama ini demokrasi dari bawah, itu juga akan dibumi hanguskan. Jangan-jangan ini tujuannya pers adalah pembela juga kepentingan rakyat, ini juga akan dibunuh. Saya terus terang bukan persoalan 5 tahun ke depan saja, tapi masa depan demokrasi kita benar-benar sangat kelabu. Pembunuhan hak rakyat Indonesia untuk bisa bersuara secara merdeka dan demokratis. Legasi politiknya Presiden Jokowi dan juga legasi politiknya untuk anggota DPR yang sekarang ya, termasuk juga Komisi 1, itu akan sangat buruk sekali. Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana. Pekan ini kami ingin ajak Anda untuk menyimak sebuah diskusi tentang pers yang dianggap sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif kini mendapat tanda kutip ancaman serius. Entah bagaimana ceritanya, pembahasan draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang terhenti bertahun-tahun di Komisi 1 DPR RI mendadak masuk jalur cepat ke dalam pembahasan. Publik pun menyoroti pasal-pasal dalam usulan revisi Undang-Undang Penyiaran, terutama adanya pasal pelarangan jurnalisme investigasi eksklusif.
disebutkan dalam pasal, masih draft ini ya, 50B ayat 2 huruf C, jurnalisme investigasi dilarang disiarkan ke publik. Tidak dijelaskan alasan dan konteks pelarangan jurnalisme investigasi eksklusif tersebut. Legislator di DPR menyebut draft ini belum final, namun tetap saja ini memunculkan pertanyaan mengapa sampai ada usulan pasal seperti ini yang terkesan disisipkan dalam pasal lainnya tentang hoax, kemudian konten seputar narkoba, dan lain sebagainya. Kita coba cross-check kali ini dengan nanti akan bergabung anggota Dewan Pers Asep Setiawan, kemudian ada tokoh pers Suryo Pratomo, dan kita akan lihat dari perspektif demokrasinya, Guru Besar Politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Halo, apa kabar Mas Tommy, Prof. Ikrar? Baik, alhamdulillah. Mas Ikrar. Yo, Mas Tommy Sehat apa ya kita kabar? semua ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik Mas Tommy sebagai tokoh pers kalau melihat draft soal revisi Undang-Undang Penyiaran ini secara umum seperti apa Mas? Ketika ada sorotan terutama pasalnya ini agak menyisif memang di huruf C, di huruf A, B-nya itu tentang konten hoax, larangan konten tentang narkoba, saya kira itu semua sudah umum lah ya. Tapi kemudian memang menariknya di huruf C ini itu ada soal pelarangan tayangan liputan investigatif eksklusif gitu, Mas Tommy. Mas Tommy melihatnya seperti apa, Mas Tommy? Ya, sepertinya dulu apa yang dikhawatirkan oleh Pak Nono Aaron Makarim itu belum pernah selesai gitu. Negeri kita ini adalah negeri aturan. Semua persoalan kemudian diselesaikan dengan pembuatan undang-undang. Dan sementara esensi dari pembuatan undang-undang itu seringkali juga tidak pas. Jadi kalau Nono Anwar Makarim dulu menganalogikan Indonesia itu seperti mobil yang sering mogok. Setiap kali mogok yang dilakukan adalah mengisi bensin. Padahal seringkali persoalannya bukan kurang bensin, bukan tidak ada bensin, tetapi ada persoalan lain. Nah ini juga kalau saya melihat sekarang ini kita tidak tahu apa sebetulnya latar belakang cara pemikirannya dan kemudian apa yang menjadi kekhawatiran. Tiba-tiba ada peraturan draft undang-undang penyiaran yang paling mengkhawatirkan adalah larangan untuk menayangkan program investigatif. Padahal sekali lagi program investigatif, kemudian in-depth reporting itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari liputan media khususnya untuk televisi. Dan itu yang menjadi kekuatan banyak televisi di luar negeri itu justru adalah orang-orang yang melakukan liputan investigatif. Kita masih ingat misalnya di Amerika ya ketika serangan teror 2001 dan kemudian akibatnya ada serangan ke Irak, itu ternyata hasil investigatif menunjukkan bahwa ada rekayasa kebijakan seakan-akan ada alat pembunuh massal yang dimiliki Irak sehingga Irak harus diserbu. Padahal fakta itu tidak pernah ada. Dan kehadiran pilar keempat demokrasi di Amerika itulah yang membuat sistem demokrasi tetap bisa berjalan. Check and balances itu tetap berjalan. Dan media itu adalah bagian kekuatan dari pilar keempat dan masyarakat yang mengawasi fungsi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan kita sangat prihatin kalau betul apa yang dilakukan yang terjadi sekarang ini adalah bagian untuk mengurangi peran dari media sebagai pilar keempat. Ya, Mas Tommy, saya ingin pertanyaan selanjutnya begini, Mas Tommy. Yang disampaikan soal pelarangan ini beberapa ketika ditanyakan di Komisi 1 ya, memang satu sisi draft ini dikatakan belum final, cuman tetap menjadi pertanyaan kok bisa ada usulan-usulan tentang larangan liputan eksklusif investigasi. Lalu ada juga yang menjawab bahwa dari Komisi 1 maksudnya, anggota yang lain, mengatakan bahwa kadang-kadang liputan investigasi ini kalau terkait kasus itu membuat sebuah opini publik tentang kasus tertentu, jadi mengganggu persidangan. Mas Tommy melihat ini setuju nggak atau masuk akal atau nggak alasan-alasan seperti ini? Ya yang tadi saya katakan, persoalan kalau itu terjadi, trial by the press, itu kan jawabannya bukan dengan mengeluarkan undang-undang dan kemudian melarangkan investigatif. Yang harus diperbaiki itu adalah di dalam sistem aturan jurnalistiknya. Itu bisa didiskusikan dengan Dewan Pers. Karena itu mengapa
dalam kelembagaan kita ada yang namanya Dewan Pers. Tugas dari Dewan Pers itulah yang melakukan penilaian terhadap kaidah-kaidah jurnalistik, apakah kaidah jurnalistik yang profesional dan berkualitas itu dijalankan dengan baik. Nah, di sana sebetulnya kemudian sekali lagi bukan aturan yang mengekang dan aturan yang menghukum yang harus dibuat, adalah bagaimana kemudian mengajak kalangan pers menaati kaidah-kaidah jurnalistik, dan itu ada wilayah di dalam wilayah teman-teman media di kalangan pers yang harus memperbaiki. Dan sekali lagi kalangan pers itu kan nanti yang menilai apakah dia trial by the press kemudian kualitasnya buruk itu adalah masyarakat, dan masyarakat yang nanti akan menghukum produk-produk jurnalistik yang tidak berkualitas tadi. Jadi sistemnya sebetulnya sudah ada, ekosistemnya sudah ada. Mengapa kemudian semua harus ditorpedo dengan sebuah kebijakan yang pegangan itu adalah undang-undang? Sungguh sangat ibaratnya kita mau mempersoalkan menangkap tikus, tapi kita harus membakar rumahnya. Saya kira itu kan terlalu berlebihan kalau itu yang terjadi. Kalau kemudian melihat ini Mas Tommy, kemudian bahkan ada aturan dalam pasal yang lain, draft pasal yang lain begitu ya, menyebutkan bahwa selama ini kan ketika ada persengketaan tentang konten jurnalistik itu selalu dibawanya kepada Dewan Pers begitu. Nah, ini ada upaya lainnya yang ditangkap oleh insan pers gitu ya, komunitas media. Ini kok aneh, sekarang kok mau dibawa ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam hal kenapa mereka keberatan komunitas pers ini, KPI ini adalah produk DPR gitu. Jadi kan ada fit and propernya begitu ya Mas Tommy. Mas Tommy kalau melihat ini bagaimana Mas Tommy? Ya ini kan kembali lagi, ini kan persoalan menang-menangan. Padahal persoalan negara ini tidak bisa didekati dengan menang-menangan, tetapi dengan konsensus bersama. Apa sih sebetulnya yang kita inginkan di dalam sistem membangun Indonesia yang lebih baik? Bagaimana kemudian fungsi pers sebagai alat edukasi dan alat pemberi informasi yang berkualitas itu berjalan dengan baik? Kan hal seperti itu yang harusnya kita perbaiki saja. Tidak perlu kemudian sekali lagi kita melebar kemana-mana sehingga kemudian out of context. Dan kembali lagi dalam rancangan undang-undang sebetulnya perlu ada yang namanya naskah akademik, dan tidak berangkat dari out of the blue tiba-tiba datang keluar kemudian kita membuat RUU. Kalau memang ada persoalan-persoalan berkaitan dengan apa yang dikhawatirkan oleh anggota DPR misalnya, itu kan kemudian dia harus membuat tim kecil yang kemudian merumuskan apa sih inti persoalannya. Apakah jawabannya adalah membuat undang-undang tadi, yang tadi di awal saya katakan analoginya. Apakah mobil mogok ini karena kurang bensin? Ataukah karena sebetulnya baterainya sudah pesawat? Atau starternya yang rusak? Atau apa yang harus dicari? Tidak semua kemudian persoalannya adalah mengisi bensin. Tidak semua persoalan itu kemudian selesaikan dengan undang-undang. Kalau memang juga persoalannya undang-undang, kan kembali lagi harus berangkat dari ada tim kecil, bahkan meminta para akademisi untuk melakukan kajian, membuat naskah akademik, berbicara dan bertemu dengan kalangan media, baik itu penyiaran maupun cetak, kemudian dibahas dengan Dewan Pers, dibahas dengan KPI, kemudian dirumuskan menjadi draft. Sekali lagi, undang-undang itu bukan berlaku hanya untuk anggota DPR. Undang-undang itu harus menjadi kebutuhan dari bangsa itu. Kalau kemudian cara berpikirnya seperti sekarang, tidak usah heran kalau undang-undang kita sangat miopik, dan kemudian jangka waktu penerapannya itu sangat pendek. Karena setiap kali nanti 2 tahun yang akan datang, anggota DPR yang baru muncul dengan pikiran yang lain, makanya yang ada adalah diminta untuk amandemen undang-undang. Maka pekerjaan DPR itu adalah membuat undang-undang, tetapi untuk undang-undang yang sama. Nah, sekali lagi saya melihat Singapura memang bukan model yang harus dijadikan contoh dalam konteks kebebasan pers misalnya. Tetapi kan yang menarik di Singapura, aturan-aturan seperti ini kan tidak dirumuskan dengan membuat badan. Apakah itu KPI, Dewan Pers. Tetapi kemudian dia dudukkan sama-sama apa sih persoalannya. Di Singapura itu sekarang aturan berkaitan dengan media cetak dan juga
media televisi itu diatur oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi. Di bawahnya itu ada info media the Development Authority. Jadi ada badan yang melakukan pengawasan dan badan itu bekerja merumuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh media. Dalam konteks sekali lagi, yang tidak boleh itu adalah media jangan dijadikan sebagai alat untuk menyerang orang, untuk mendiskreditkan orang, untuk melakukan fitnah, atau membuat disinformasi. Media itu harus diatur untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yang bisa mencerdaskan dan mencerahkan masyarakatnya, dan kemudian orang paham duduk perkara dari persoalan. Itu esensi dari media, kehadiran media itu. Kemudian baru dirumuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan media televisi, apa yang tidak boleh dilakukan media cetak, tetapi dilakukan hanya oleh satu organisasi yang disebut dengan IMDA tadi, Infocom Media Development Authority. Bahkan kalau ada hal-hal yang berkembang dari dunia jurnalistik, maka lembaga ini, badan ini yang kemudian harus melakukan pengkajian. Sekali lagi, pengkajian itu menjadi sangat penting supaya kemudian tidak ujuk-ujuk keluar dengan peraturan. Mas Tommy, sedikit saya agak tarik lebih makro lagi karena ini hal-hal seperti teknis mungkin tadi kan dari sudut pandang kalau boleh saya izinkan saya menyebutnya sudut pandang secara positive thinking. Apakah kita memang tidak tahu persoalan, misalnya mobil mogok tapi diisinya bensin, apa karena ketidaktahuan atau memang ada niatan sengaja kita mundur lagi sehingga amanah reformasi itu menjadi mundur lagi, maksudnya tidak ada kemerdekaan pers. Dan ini apakah Mas Tommy melihat ada arahnya mencoba untuk mengekang kembali pers ke depan, Mas Tommy? Saya tidak bisa membaca suasana batin yang terjadi. Saya lebih berpikiran yang positif saja. Artinya memang ada sebuah kebutuhan yang dirasakan oleh anggota Komisi DPR bahwa media sekarang ini dianggap mungkin sudah kebablasan, kemudian jadikan alat untuk memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, bahkan menjadi kemudian bertindak lebih jauh dari persoalan yudikatif. Jadi ada trial by the press yang dikhawatirkan oleh anggota DPR. Mungkin berangkatnya dari sana. Tetapi sekali lagi, kalau itu yang menjadi kekhawatiran, apakah memang jawabannya adalah membuat peraturan dan melakukan pengekangan? Karena ini kan berangkat dari anggota DPR yang sekarang ada. Dan beberapa anggota DPR sekarang yang duduk di parlemen sekarang kan belum tentu terpilih kembali untuk periode berikutnya. Sehingga kemudian kalau kepentingannya itu yang seperti yang disampaikan oleh Indra, juga mungkin terlalu jauh juga. Tetapi kita berangkat bahwa memang ada kekhawatiran bahwa media, khususnya televisi, dianggap sudah terlalu jauh. Bagaimana mengembalikan? Tapi jawabannya kan tidak seperti itu. Dan kemudian cara menyelesaikan persoalan media sejak awal sudah ditetapkan. Semua penyelesaian berkaitan dengan jurnalistik itu diselesaikan oleh Dewan Pers. KPI itu hanya dari awal sebetulnya dirumuskan hanya untuk kaidah-kaidah aturan-aturan yang berkaitan dengan penyiarannya saja. Tetapi berkaitan dengan jurnalistiknya itu ada di Dewan Pers. Yang tadi saya katakan pengalaman Singapura itu tadinya televisi dan media cetak itu dipisah. Kemudian karena menyadari sekarang itu menjadi satu kesatuan bahwa televisi bukan hanya sekedar hiburan tetapi ada informasinya juga. Yang tadi saya katakan, mereka membentuk badan yang dinamakan Infocom Media Development Authority. Jadi perkembangan media dan Infocom itu diselesaikan di badan ini. IMDA itu yang punya tugas untuk melakukan, bahkan kemudian menambahkan aturan-aturan yang diperlukan untuk menjaga supaya kualitas jurnalistiknya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ini dugaan-dugaan yang tadi mungkin disebut terlalu jauh ketika kita mau sedikit skeptis thinking lah, bukan negatif thinking ya, Mas Tommy. Itu adalah misalnya gini, kalau mungkin bisa dikoreksi sama Pak Asep nanti ya. Kita mendengar bahwa Dewan Pers tidak dilibatkan. Bahkan yang menariknya Kominfo tidak dilibatkan. Mungkin karena masih draft awal, tapi ini seperti senyap memang, senyap. Apalagi kalau tadi misalnya
ada soal pelibatan akademis untuk penulisan naskah akademis, para akademis. Apalagi mungkin komunitas media dari Dewan Pers saja tadi disebutkan tidak dilibatkan begitu. Nah, ini yang kemudian memupuk pemikiran-pemikiran ke arah yang tadi skeptical thinking. Ini ada apa kok tiba-tiba seolah dikebut, lalu ada pasal dan tempatnya tuh nyempil gitu. Dia tidak berdiri khusus, tapi nyempilnya di antara soal hoax, kemudian yang huruf B-nya itu apa itu yang soal. Jadi ada yang kok tiba-tiba di huruf C ini ada soal itu investigasi gitu. Itu maksudnya Mas Tommy. Tapi mungkin gini deh, pesan dari Mas Tommy sebagai tokoh pers kira-kira tentang tetap pentingnya kesadaran bersama untuk menjaga agar pers independen dan penguatan pers sebagai pilar keempat demokrasi seperti apa Mas Tommy? Dan kalau menurut saya kan kembali lagi, keinginan kita untuk membangun masyarakat yang lebih baik itu fungsi paling penting dari reformasi itu adalah akuntabilitas. Dan kemudian semua yang harus kita bangun sekarang itu adalah trust. Sekarang ini kan yang menjadi persoalan di antara kita tidak punya trust satu dengan yang lain. Sehingga yang tadi Indra sampaikan, pemikiran kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini muncul dilakukan dengan cara diam-diam. Padahal kehidupan urusan bangsa negara ini tidak bisa dilakukan dengan diam-diam. Bahkan harus diangkat sejak awal. Apa sih yang menjadi concern? Apa sih yang menjadi concern sehingga perlu ada perbaikan di undang-undang ini? Atau ada perubahan peraturan apa yang menjadi penyebabnya ini? Ini kan tidak pernah kita tahu. Kalau memang betul ada kekhawatiran yang tadi, kalau itu muncul di anggota DPR, dilemparkan sama anggota DPR. Supaya kemudian akuntabilitas, kemudian semua orang tahu. Bahkan semua orang urun rembuk. Kalau memang kekhawatiran itu nyata, pasti kan bukan hanya dirasakan oleh 1-2 orang. Semua pihak merasakan. Sehingga kemudian ada keinginan bersama bagi kita untuk melakukan perbaikan bersama-sama. Perbaikan bersama-sama itulah kemudian kita selesaikan dengan pikiran yang terbuka dari semua pihak, dari semua komponen. Sehingga kemudian hasil akhirnya memang sesuai dengan kita harapkan. Jangan seperti sekarang. Kita ini terlalu sering semua persoalan itu dilakukan dengan senyap, tiba-tiba kemudian muncul. Bahkan yang sering kali terjadi, peraturan itu dimunculkan, pelaksanaannya itu bahkan tanpa jeda waktu bagi masyarakat untuk bisa memahami dan melakukan adjustment. Nah, ini kan kemudian hal-hal seperti ini harus kita tinggalkan. Kita akan beranjak menjadi negara maju, ya negara demokrasi yang lebih matang, maka hal-hal seperti ini harus kita tinggalkan. Jadi kalau saya bisa sampaikan, Indra, mari kita menata sesuatu yang lebih baik. Ya, kalau ada kekhawatiran berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan negara ini, ya kita selesaikan sama-sama. Kemudian ada uji publik, ya kan ada naskah akademik, ada uji publik, kemudian ada urun rembuk, sehingga kemudian menjadi satu konsep. Sekali lagi, undang-undang itu tidak hanya berlaku untuk 1-2 orang. Ketika undang-undang itu ditetapkan, itu akan berlaku untuk semua orang. Jangan kemudian undang-undang diterapkan, semua orang tidak tahu, akhirnya kemudian dalam pelaksanaan tidak bisa dijalankan karena orang merasa dirugikan dan tidak pernah dilibatkan. Nah, ini aja saya kira pesannya adalah mari kita awali dengan semangat yang sama. Ada apa sih sebetulnya yang kita hadapi sekarang ini? Concern apa sebetulnya yang muncul dan sehingga kemudian harus memaksa kita melakukan perubahan undang-undang. Itu harus segera dijawab oleh para legislator, betul. Dengan kecurigaan terus. Semoga pesan Mas Tommy sebagai tokoh pers di Indonesia ini, salah satu tokoh pers di Indonesia ini juga menjadi pemahaman, ada apa sih kita sehingga harus revisi, kan kurang lebih sederhananya begitu. Dijelaskan dong ke publik, pentingnya apa gitu. Saya ke Pak Asep langsung mungkinnya dari Dewan Pers, mungkin bisa dijelaskan. Kemarin kita mendengar Dewan Pers langsung menolak adanya revisi undang-undang penyiaran, terutama di beberapa pasal tertentu dan terutama terkait dengan soal pelarangan liputan investigasi, lalu juga soal apa yang di KPI ya, penyelesaian sengketa pers di KPI, dan orang memang wajar nanya kok selesainya di KPI karena KPI ini produk DPR. Tak ada kekhawatiran tadi. Silakan Pak Asep, mungkin bisa jelaskan dulu Asep. Pertama terima kasih Pak Indra juga
ada Prof. Ikrar, bertemu kembali. Eh, Dewan Pers begitu mendapatkan informasi dan adanya juga draft ya yang seyogyanya hanya minggu lalu ya kami temukan itu, dan teman juga ada yang bulan April sudah ada menemukan dan sudah berada di tangan Badan Legislatif. Kita merasa kaget bahwa ada sebuah RUU yang dalam pasal-pasalnya justru bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Nah ini kan persoalan ya. Bahkan kami juga menemukan konsideran itu tidak ada Undang-Undang Pers. Tetapi di dalamnya ada mengatur pers, liputan, investigasi pers, sengketa pers. Jadi sudah jelas bahwa keberadaan undang-undang ini kami tolak apabila memang revisi itu tidak sesuai dengan memang maksud semula, ya, yaitu meningkatkan penyiaran, kualitas penyiaran. Oleh karena itu kami mengeluarkan pendapat ya 2 hari lalu, kemudian kemarin kami juga dengan komunitas pers menyatakan menolak adanya revisi RUU Undang-Undang Penyiaran seperti apa yang sekarang diajukan dan apa yang berada di tangan. Pak Asep ini menarik, Pak Asep ini menarik ini. Saya mendengar pernyataan dari Dewan Pers dalam hal ini Pak Asep gitu ya, bahwa Pak Asep menemukan kaget sekitar seminggu lalu. Ada yang sempat menemukan April, artinya ini menemukan dengan sendirinya kan, bukan ada semacam undangan diskusi atau mungkin ajakan berpikir, merevisi. Jadi ini ketemu sendiri nih Pak Asep ya? Iya, betul. Betul. Wow. Kami temukan Berarti senyap ini memang bukan senyap karena berarti ya? adanya penjelasan dari DPR sebagai lembaga legislatif, tapi kami menemukan beredar di kalangan teman-teman media sejak bulan puasa, dan kemudian semakin jelas bahwa itu kemudian menjadi sebuah draft yang sudah lengkap, yang siap disahkan, kira-kira begitu ya. Dan isinya ternyata setelah kami baca memang ada pasal-pasal yang memang tadi mengancam kemerdekaan pers, mengancam kebebasan pers, dan bertentangan dengan undang-undang pers. Ya. Ini kan menjadi concern komunitas pers yang seyogyanya ini sesuai dengan keputusan MK tahun lalu 2022, hal ihwal yang berkaitan pers ini seyogyanya merupakan domain Dewan Pers. Nah ini kan sebuah kontradiksi dalam proses terjadinya undang-undang itu. Inilah yang kemudian kami ingin koreksi. Kami ingin mengajukan penolakan terhadap RUU seperti yang sekarang sedang dibahas di DPR, dan tentu saja Mas Indra memang senyap gitulah ya. Dan soal senyap ini saya ingin menambahkan itu terjadi juga dalam revisi Undang-Undang ITE. Ya, mungkin Prof. Ikrar ya. Kami menemukan Januari minggu pertama sudah ditandatangani Presiden, bahkan isinya kita juga belum tahu. Ya. Nah, inilah fenomena-fenomena yang tadi dikatakan oleh tokoh pers Pak Dubes Suryo Pratomo, ada kesenyapan-kesenyapan dalam penyusunan undang-undang yang seyogyanya ketika era sekarang sudah sedemikian demokratis itu sesungguhnya tidak perlu terjadi, begitu Mas Indra. Terima kasih. Gitu. Baik, saya ingin ke Prof. Ikrar dulu sebelum nanti saya gali lebih dalam dari Pak Asep ya. Prof. Ikrar melihat senyap. Kemudian ternyata undang-undang yang soal senyap ini bukan undang-undang soal pers aja, terutama revisi undang-undang penyiaran ya terkait pers. Konsiderannya tidak ada soal undang-undang pers, tapi mengatur pers. Dewan Persnya nggak tahu. Bahkan bukan nggak taunya itu hanya tapi dengan inisiatif Dewan Pers nemu gitu loh. Ini kan berarti memang ditujukan agar Dewan Persnya nggak tahu. Ini mengerikan. Prof. Ikrar melihatnya seperti apa? Nggak hanya undang-undang penyiaran yang direvisi nanti, mengatur tidak boleh ada investigasi jurnalisme, kemudian ada undang-undang ITE, bahkan sudah ditantangani Presiden. Prof. Ikrar, coba Prof. Ikrar menganalisis soal ini bagaimana Prof. Ikrar? Saya bukan seuzon ya, tapi juga kita harus mempertanyakan ya kepada pemerintah dan juga tentunya DPR ya. Misalnya kok ada revisi berbagai undang-undang yang selama ini sangat penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia ya. Saya beri contoh ya, misalnya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi misalnya kan. Oh iya. Yang itu juga Anda lihat ya, itu disetujui antara pemerintah dengan
Dewan dan nanti akan masuk ke sidang paripurna DPR ya. Dan itu dibahas ketika misalnya lah si reses ya. Jadi 1 hari sebelum masa sidang itu dimulai kembali gitu kan. Itu. Kemudian juga teman-teman juga harian Kompas misalnya ini jelas ya hari ini kan juga mempertanyakan kenapa MK ini kalau MK itu undang-undangnya direvisi, kemudian juga persoalan pansel KPK ya. Kalau itu nanti juga ditentukan oleh presiden ya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi di Republik ini ya. KPK itu benar-benar bukan lagi menjadi lembaga anti korupsi ya yang benar-benar diidam-idamkan oleh negara ini ya pasca Itu revolusi. soal pansel KPK berarti ya, Prof ya? Kenapa? Soal Pansel tentang pansel KPK KPK enggak. ya. Ini kan KPK ini kan masih teman-teman mempermasalahkan yang nanti menjadi anggota pansel siapa ya. Ini Pak Busro Mukodas dari Muhammadiyah misalnya Muhammadiyah mengirimkan surat pada presiden agar misalnya pansel yang berasal dari masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dari dewan dan juga dari pemerintah begitu. Karena Anda tahu ya yang tadi sudah dibahas oleh Mas Tommy ya mereka yang diusulkan oleh DPR dan diusulkan oleh pemerintah itu tidak jarang itu justru menimbulkan suatu problem besar ya di lembaga tersebut ya termasuk misalnya KPU misalnya kan Anda tahu KPU itu kan dibahas melalui dewan ya sementara kalau Dewan Pers itu kan adalah kumpulan yang kemudian kumpulan orang-orang pers ya atau bukan orang pers tapi memiliki perhatian yang Masyarakat cukup ya. baik tentang pers, pemahaman tentang pers yang banyak juga ya kayak Mbak Nini sekarang waktu itu rektor UIN Sarif Hidayatullah ya. Itu kan dianggap orang-orang yang benar-benar memiliki visi dan juga misi mengenai pers sebagai suatu lembaga yang tadi dikatakan pilar keempat dari demokrasi. Dan Anda tahu Indra ya, itu kan Undang-Undang Nomor 20 tahun 99 itu adalah undang-undang pers yang sangat boleh dikatakan reformis dan demokratis ya di Republik Indonesia ini ya setelah era Soeharto atau Orde Baru yang Anda tahu semuanya melalui aturan yang ketat. Saya beri contoh misalnya nih ya, itu antara pers umum dengan pers mahasiswa itu kalau pers umum itu melalui surat izin penerbitan pers. Kemudian ada lagi surat izin usaha penerbitan pers ya, kemudian macam-macam. Sementara untuk mahasiswa itu surat tanda terbit STT ya. Saya kebetulan waktu itu masih aktif di pers mahasiswa. Dan Anda juga tahu ya itu katanya pers mahasiswa itu nggak boleh dijual. Padahal kita tahu orang bisa aja dong membeli itu koran mahasiswa seperti UI punya Salemba misalnya ataupun memorandum ya yang dimiliki juga koran UGM, koran ITB juga demikian ya. Kenapa? Anda tahu ya bahwa pers kampus dan pers umum itu adalah suatu lembaga pers yang untuk menjadikan anak-anak misalnya baik itu mahasiswa ataupun umum itu menjadi orang-orang yang sadar akan hak dan kewajiban seorang warga negara ya. Nah, ini juga saya langsung aja ke ini nih yang mengenai apa istilahnya itu RUU Undang-Undang Penyiaran. Ya. Itu saya juga aneh. Kenapa? Kalau kita bikin undang-undang Indra ya sebetulnya kebetulan saya juga pernah membantu misalnya Kementerian Pertahanan dalam rancangan undang-undang pertahanan negara misalnya kan yang tadi dikatakan oleh Mas Tommy misalnya itu harus dimulai dengan academic paper dulu ya itu naskah akademiknya seperti apa. Kemudian itu kan ada dasar filosofinya, ada dasar kemudian mengacu pada undang-undang yang lain yang terkait. Nah, kalau kemudian sebuah undang-undang, apalagi ini penyiaran ya, tidak mengacu kepada undang-undang pers, lalu di undang-undang apa begitu kan? Jadi saya nggak heran kalau kemudian misalnya Dewan Pers menentang, dan kemudian juga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia juga menentang ya dan bukan mustahil ini itu teman-teman dari civil society juga akan banyak bergerak juga. Cuma ini yang saya khawatirkan ya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita suarakan itu tidak jarang juga ya bahwa undang-undang atau rancangan undang-undang itu prosesnya jalan terus. Saya beri contoh nih Indra ya. Anda tahu yang namanya Omnibus Law ya, Ya. itu yang tentang tenaga kerja.
Ciptaker. oleh Mahkamah Konstitusi kemudian dianggap ini nggak pas karena itu tidak melalui due proses, tidak ada misalnya publik yang kemudian diundang untuk memberikan masukan, dan kemudian akhirnya dianggap ini harus direvisi atau banyak yang harus dikerjakan. 2 tahun. Apa yang dilakukan oleh negara itu presiden membuat yang namanya keputusan presiden pengganti undang-undang. Dan kemudian itu kemudian masuk lagi ke dalam DPR dan itu otomatis menjadi undang-undang Cipta Kerja, ya. Apa artinya itu yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi juga tidak dijalankan oleh DPR dan pemerintah, ya. Tidak ada masukan-masukan yang kemudian lebih demokratis dan sebagainya. Yang Maksudnya saya takutkan, ya. Sederhananya Prof. Ikrar, apapun yang diproteskan, apapun yang dikritikkan, itu hanya akan menepuk angin aja. Betul, ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini, nanti kalaupun misalnya draft RUU penyiaran ini misalnya ditolak oleh DPR, ya, itu nanti Presiden mengeluarkan Perpu, ya, peraturan Presiden pengganti undang-undang. Nanti DPR-nya akan kemudian menerima Perpu tersebut menjadi undang-undang. Dan yang saya heran juga, ya, Indra, ya, ini Bung Asep juga, Anda tahu ini kan masa bakti DPR dan juga Presiden udah tinggal setengah tahun lagi, ya kan? Lalu kenapa kalau misalnya dalam masa waktu misalnya 4,5 tahun yang lalu DPR dan Presiden tidak melakukan revisi undang-undang yang masuk di dalam misalnya daftar legislatif yang memang harus dikerjakan oleh DPR dan pemerintah. Ini yang nggak masuk di dalam suatu rancangan undang-undang yang penting dan urgent, itu malah masuk, dan itu tiba-tiba pula, ya, yang tadi Bung Asep ataupun Mas Tommy juga mengatakan itu banyak banget, itu seakan-akan suatu gerakan tertutup, ya, rahasia dan sebagainya. Jadi kalau misalnya tadi Mas Tommy nggak berani mengatakan bahwa ini ada kepentingan apa, ya. Kalau saya dengarkan misalnya Metro TV ataupun Kompas TV tadi malam, ya, itu kan teman-teman dari Komisi 1 mengatakan bahwa ini usulan dari masyarakat. Saya tanya, masyarakat yang mana? Siapa yang mengusulkan? Kemudian legal standing mereka itu apa, gitu kan? Kenapa demikian? Karena kalau katanya, wah, nanti kalau ada yang namanya investigatif jurnalisme itu di report, atau kita dulu nyebutnya investigative reporting, ya, itu kemudian ini akan bisa mengacaukan jalannya pengadilan. Ini kemudian bisa terjadi trial by the press atau pengadilan oleh press. Padahal Anda tahu orang Indonesia itu sekarang pinter. Kenapa itu penting siaran dari itu media televisi dan cetak itu? Karena kita juga ingin tahu apakah misalnya pengadilan yang sedang berjalan itu benar-benar pengadilan yang adil, ataukah pengadilan yang ditujukan oleh kekuatan eksekutif untuk kemudian meniadakan ataupun menghukum orang-orang yang tidak sesuai dengannya. Nah, ini Indra, ya, saya maaf ngomong terus terang, ya, bukan saya seujon. Ini yang saya pikirkan, apakah undang-undang penyiaran ini itu memang ada kepentingan-kepentingan dari penguasa dan juga tentunya DPR. Kenapa demikian? Satu, ya, Anda tahu, ya, kemarin itu proses di Mahkamah Konstitusi mengenai pengadilan tentang pemilu, ya. Itu kan kemudian semua anggota mahkamah seakan-akan setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, padahal enggak, ya. Dan kemudian juga kita tahu, ya, bahwa proses misalnya pencalonan salah satu apakah itu wakil presiden ataupun presiden itu melalui suatu proses yang boleh dikatakan tidak sesuai lah dengan hukum dan juga idealisme hukum atau etika hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Nah, kalau ini misalnya nanti ternyata diungkit kembali, ya, pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi, apakah itu juga mungkin bukan menjadi masuk di dalam pikiran negara, ya,
dan kemudian didukung pula oleh DPR dan saya juga sangat menyayangkan bahwa ini ada juga teman-teman dari Komisi 1 yang harusnya kritikal terhadap usulan mengenai draft RUU penyiaran ini ya. Kenapa demikian? Karena kalau dasarnya cuma gara-gara ini bisa terjadi trial by the press, mengganggu jalannya pengadilan, saya pikir itu terlalu terlalu suatu yang nggak masuk akal lah. Kenapa demikian? Karena saat ini ya Anda bisa bayangkan kalau ini kemudian benar-benar terjadi, Metro TV itu tidak mungkin bisa lagi menyiarkan misalnya forum tentang metro realitas, Kompas TV juga tidak bisa lagi menyiarkan segala hal-hal yang berbau investigative news ya, misalnya kayak Niluh dan sebagainya dan sebagainya. Anda bisa bayangkan ya. Berarti semua yang namanya penyiaran yang didasari oleh investigatif jurnalisme itu dilarang untuk disiarkan oleh televisi. Jadi apa yang bisa disiarkan oleh televisi? Yaitu mungkin cuma informasi yang basisnya berasal dari negara, seperti pada era Orde Baru, dan kemudian ya entertainment aja. Dan itu berarti tidak ada hal-hal yang sangat substansial yang bisa lagi dibahas oleh televisi ya. Makanya saya sangat sedih ya. Dan jangan ini tujuannya salah satu ya untuk membunuh misalnya bocor alusnya Tempo atau kemudian pemberitaan yang juga dilakukan oleh televisi termasuk Tempo TV ya, atau kemudian Kompas TV, Metro TV yang memang memiliki basis bukan cuma televisi ansih, tapi juga televisi yang boleh dikatakan memiliki dasar kekuatan jurnalisme yang sangat tinggi di Republik ini gitu Indra ya. Kalau ini terjadi, Anda bisa bayangkan ya, reformasi pers ya, atau apa namanya itu undang-undang pokok pers yang dihasilkan oleh pemerintahan Pak Habibie dan kemudian Menteri Penerangannya pada saat itu juga sangat reformis. Padahal dia seorang tentara ya, dan itu menghasilkan undang-undang pokok pers yang buat saya itu meniadakan sama sekali apa yang disebut dengan misalnya sistem beredel, kemudian kebebasan pers, kemudian bahwa pers itu harus bertanggung jawab gitu kan sebelum membuat suatu pemberitaan dan sebagainya, yang itu masuk di dalam kategori-kategori aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. Ya, apalagi kalau sampai kemudian saya ingin kembali itu, ada anggota DPR Komisi 1 tadi yang disinggung Pak Ikrar, menyebut ini adalah masukan dan keinginan masyarakat. Logikanya ini sebenarnya terbantahkan dari pernyataan Pak Asep Dewan Pers tadi tentu saja. Kalau ini keinginan dan masukan masyarakat, Dewan Pers pasti sudah mengetahui. Ya, Pak Asep mungkin bisa menambahkan. Jadi setelah kemudian menyampaikan terbuka bahwa Dewan Pers menolak soal revisi Undang-Undang Penyiaran karena kaitannya itu beberapa draft di pasalnya itu bertentangan justru dengan Undang-Undang Pers, dan Dewan Pers juga tidak mengetahui tentang rencana revisi ini, itu langkah selanjutnya apa Pak Asep? Apakah ini menyampaikan langsung ke DPR nanti, ataukah hanya cukup terbuka, press conference terbuka saja seperti itu? Karena maksud saya gini, Prof. Ikrar tadi menyinggung, yang justru sudah diputuskan MK saja, kurang lebih nih, berarti bisa dikalahkan sama Perpu tadi loh. Ini menariknya gini, apalagi kalau Dewan Pers hanya menyampaikan menolak gitu. Silakan Pak Asep. Ya, Mas Indra, memang yang pertama kemarin dalam pertemuan kami dengan komunitas pers, dengan konstituen, langkah pertama adalah kembali di dalam wacana pers Indonesia, adanya keberatan dan juga penolakan terhadap draft ini selalu disuarakan melalui pers di Indonesia ya, dengan berbagai pendapat dari masyarakat serta dari berbagai kalangan. Yang kedua langkahnya adalah kami sedang mengajukan pertemuan dengan pihak DPR ya, baik itu Komisi 1 maupun pimpinan DPR, untuk menyampaikan saran dan usulan juga bahwa hal-hal yang memang bertentangan dengan undang-undang sendiri ini kan berpotensi juga memberangus dan menghentikan cita-cita kemerdekaan pers, yang di dalam undang-undang pers itu dinyatakan kemerdekaan pers itu adalah hak asasi manusia. Kemerdekaan pers itu adalah salah satu pilar
membangun demokrasi. Jadi ini seolah-olah arus balik begitulah, Mas Indra, mengenai tren ini. Tentu saja kami berharap juga langkah berikutnya menemui pihak pemerintah, Mas Indra, untuk menyampaikan tadi ya, yang selama ini memang kami tidak diajak, tidak ada duduk bersama, sehingga menganggap ini apa yang disebut dalam konteks meaningful participation tadi ya, keterlibatan publik, para pemangku kepentingan terhadap pembentukan undang-undang itu seperti relatively sangat minim untuk dikatakan tidak ada sama sekali. Ya ujuk-ujuk saja sudah jadi. Nah seperti tadi dikatakan oleh Prof. Ikrar, mengapa tidak dulu, ini sudah mepet-mepet kok. Kita seolah-olah didesak Siap. untuk kemudian menerima. Nah ini kan Seperti ini mengejar persoalannya. deadline ya Pak Asep ya. Kenapa? Seperti mengejar deadline kesannya ya. Buru-buru Ya saya kira mengesahkan. kalau saya dengar itu mereka sebelum September, Pak. Hmm. Sebelum September akan disahkan. Ini yang kami dengar ya dari kalangan teman-teman media. Oleh karena itu kami segera komunitas pers, khususnya Dewan Pers akan melakukan penyampaian ya aspirasi yang sudah kami sampaikan kepada publik dan kita dokumentasikan untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan ini pernah terjadi, Mas Indra, itu juga Omnibus Law ya. Omnibus Law tahun 2019, Prof. Ikrar, ternyata ada 2 pasal yang berkaitan dengan undang-undang pers. Oh, Nah ini kan bunyinya begini, ini sangat menarik karena memang seperti Prof. Ikrar ini ada semacam ketersembunyian. Jadi dalam rangka meningkatkan pemasukan pemerintah, pemasukan bagi negara, yaitu denda 500 juta dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ditingkatkan menjadi 2 miliar terhadap sengketa pers tadi dendanya ya. Nah, hal-hal yang berkaitan ya dengan pelanggaran-pelanggaran itu diatur peraturan pemerintah. Di sini masuk keluar dari undang-undang pers. Nah, ini kami menemukan segera, mencatat segera sehingga ada 2 pasal yang berkaitan dengan undang-undang pers dicabut dalam Omnibus Law. Sementara yang terkait dengan undang-undang penyiaran waktu itu terus berlanjut. Jadi hal ini sebetulnya pengulangan, Mas Indra, terhadap kasus yang Omnibus Law khususnya yang kemudian pada saat-saat terakhir barulah kami menyampaikan aspirasi kepada DPR dan pada saat-saat terakhir dicabut dari Omnibus Law. Pak Asep, berarti secara sederhananya kesimpulannya upaya untuk tanda kutip tadi mencoba mencengkram pers itu dilakukan melalui berbagai jalan ya. Salah satunya tadi kalau sekarang kan terlihat betul nih revisi undang-undang penyiaran. Jadi di Omnibus Law pun sendiri juga ada tuh disisipkan soal, tapi dengan pintu yang lain gitu ya Pak Asep ya? Sebetulnya kalau menurut kami, ada teman kami di Dewan Pers itu sudah 5 kali sebetulnya Mas Indra mengenai upaya untuk kemudian berpotensi mengganggu kemerdekaan pers. Yang pertama dengan Undang-Undang Pemilu, ya kan? Kemudian Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Penyiaran, ITE, ya. KUHP, dan terakhir ini, ya. Nah, ini semua, bahkan ITE ini kita juga lolos karena begitu kita tahu minggu pertama bulan tahun ini sudah ditandatangani ya oleh Presiden, ya berarti sudah selesai. Nah, ini juga sesuatu yang menurut hemat saya, kami di Dewan Pers berharap publik dan semua komponen pers ini mengingatkan kita semua seperti tadi dikatakan oleh Pak Tommy bahwa ini kan bukan soal DPR, bukan soal pemerintah, ini adalah soal bagaimana kita menjaga negeri kita sesuai dengan amanat reformasi, ya, di mana demokrasi ini kan sudah tidak bisa lagi diganggu dengan berbagai perundangan. Bahkan sudah ada undang-undang pun, kita tahu dalam pemilu ya Pak Prof. Ikrar, itu pun sudah diganggu ya. Kita ingat ya. Jadi apalagi kalau undang-undangnya kemudian memang berpotensi untuk itu. Oleh karena itu saya ingin menambahkan Mas Indra, KUHP yang akan berlaku tahun depan itu pun juga banyak hal-hal yang sebetulnya sudah kami kritisi, sudah kami sampaikan pada tahun 2019 waktu itu. Tapi itu sudah disahkan juga. Itu ada kaitannya dengan pers juga itu yang dikritisi maksudnya Pak Asep tuh. Salah satunya itu kan soal pasal penghinaan presiden dan pejabat. Itu kan pasal karet kalau kami melihat, dan itu kembali kepada zaman Orde Baru dulu, di mana penafsiran terhadap pasal-pasal penghinaan terhadap pejabat negara itu kan bisa berbagai macam, Mas Indra, dan pers pasti akan menjadi salah satu hal yang akan yang potensial kena gitu ya. Potensial kena. Kira-kira begitu, Mas Indra. Ada apa ini Prof. Ikrar ya? Kok ada beberapa kali upaya untuk mencoba
kepada pers? Begini ya, Bung Indra ya, dan juga Mas Asep ya, saya terus terang sangat sedih ya. Kenapa demikian? Karena ini ya bukan cuma misalnya pembunuhan demokrasi dalam artian demokrasi politik kita ya. Misalnya maksud saya yang terkait dengan pemilu kemarin udah benar-benar dibunuh ya dengan misalnya intervensi negara terhadap Mahkamah Konstitusi agar kemudian ada pasal di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum ya yang kemudian bisa mengubah satu pasal sehingga kemudian anak presiden bisa menjadi calon wakil presiden. Itu satu. Kedua, sekarang ternyata ini juga bukan cuma dalam kaitannya dengan pemilihan umum saja yang kemudian diobrak-abrik dan kemudian dibunuh oleh baik itu eksekutif dan legislatif yang berada sekarang, tapi sekarang itu yang adalah suatu hal yang sangat hakiki di dalam hak asasi manusia, yang itu adalah misalnya pers ya, di mana pers adalah pembela juga kepentingan rakyat, ini juga akan dibunuh di usia demokrasi kita yang ke-26 tahun, reformasi yang ke-26 ya. Anda bisa bayangkan ya, ini kalau kita lihat legasi politiknya Presiden Jokowi dan juga legasi politiknya untuk anggota DPR yang sekarang ya, termasuk juga Komisi 1, itu akan sangat buruk sekali ya. Mereka akan dicap sebagai suatu institusi ya, eksekutif dan legislatif, atau eksekutif yang kemudian menguasai jalur legislatif dan juga yudikatif ya, bukan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan warga negara, tapi untuk kepentingan oligarki politik ya, khususnya ya buat saya mereka yang sekarang berada duduk di pemerintahan dan juga kemudian duduk di dalam parlemen sekarang. Kenapa demikian? Karena Anda tahu bukan mustahil, lagi-lagi bukan mustahil, setelah 20 Oktober 2024 ini akan banyak kasus-kasus yang akan disiarkan oleh pers, khususnya media televisi, mengenai bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang sampai detik ini tidak bisa diungkapkan ya. Kenapa demikian? Karena masih berkuasanya orang yang berada di pemerintahan dan kemudian di parlemen tersebut. Tapi kalau itu nanti misalnya mereka sudah lengser atau sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, bukan mustahil yang namanya media itu akan mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemerintahan sekarang atau kemudian juga DPR yang ada sekarang. Dan kalau kemudian mereka berkoalisi untuk meniadakan kesempatan bagi pers untuk kemudian bisa mengungkapkan itu secara baik, Anda bisa bayangkan ya, ini undang-undang bukan untuk rakyat banyak. Tidak ada lagi itu yang namanya bahwa undang-undang ini didasarkan oleh kontrak sosial atau kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Bahkan Anda tahu ya, institusi yang harusnya juga memiliki peran yang sangat penting dalam bidang pers ini, yaitu Dewan Pers, ini akan kemudian diambil alih atau dianulir, atau kedaulatannya itu benar-benar diintervensi oleh KPI yang Anda tahu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tommy, itu adanya itu ditentukan orang-orang itu oleh baik itu pemerintah dan juga oleh DPR. Dan Anda tahu semua lembaga yang akhirnya orang-orang yang kemudian bisa lolos dalam fit and proper test melalui DPR itu tidak jarang juga menjadi orang-orang yang bisa diintervensi oleh kekuasaan, termasuk juga oleh lembaga legislatif begitu. Pak Asep, ketika tadi disebutkan ada beberapa kali yang sudah diupayakan dari berbagai pihak lah ya, intinya masuk untuk supaya pers ini tidak semerdeka saat ini gitu misalnya ya. Kurang lebih saya menggunakan istilah sederhananya seperti itu. Pengaturannya akan semakin diperketat yang intinya nanti bisa dicengkram. Tadi memang ada pemikiran apakah itu terlalu jauh pemikiran seperti itu atau tidak, tapi kalau lihat tanda-tandanya Dewan Pers nggak tahu ada revisi ini, masyarakat pers, komunitas pers seperti IJTI juga tidak tahu, dan ternyata ini sudah dilakukan berulang-ulang, bahkan ada soal yang ITE tadi sudah ditandatangani, indikasinya lengkap lah sebenarnya untuk membuat kita layak berpikir ada apa ini kan gitu.
Nah, yang ingin saya tanyakan kembali ke Pak Asep, soal sengketa pers yang akan dialihkan ke KPI, karena itu ada dalam draft pasal tersebut ya, di revisi Undang-Undang Penyiaran. Ini apakah memang sudah beberapa kali juga upaya ini, atau pernah didiskusikan dengan Dewan Pers misalnya, atau memang ini benar-benar baru Pak Asep? Saya kira kalau sengketa pers selama ini memang ada dalam undang-undang pers, Bung Indra ya. Itu sudah jelas sekali, bahkan salah satu tugas wewenang daripada Dewan Pers itu adalah menyelesaikan sengketa pers dan membantu menyelesaikan sengketa pers. Nah, kami di Dewan Pers ini basis dasarnya bukan sengketa pers itu berbasiskan kepada pelanggaran kode etik jurnalistik. Nah, kalau ada pelanggaran penyiaran di bawah KPI biasanya berupa hukuman, Mas Indra, yaitu penghentian siaran, ya, kemudian pengurangan siaran dan lain-lain. Nah, kalau seandainya ini wilayah ini sudah masuk sengketa pers, nanti dimasukkan undang-undang penyiaran, itulah yang akan terjadi seperti tadi Prof. Ikran katakan, itu pelarangan itu akan terjadi. Bahkan mungkin sebelum disiarkan pun sudah akan dilarang, dicabut dan lain-lain. Nah, kami di dalam undang-undang pers itu, pelanggaran dan sengketa pers itu cukup melakukan koreksi, ya, minta maaf dan memberikan hak jawab. Hak jawab ya. Begitu ya. Nah, sehingga kami juga tentu Dewan Pers membina pers yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Nah, apabila kemudian sengketa pers dijadikan kasus hukum, itu seperti kembali ke zaman Orde Baru di mana ada pencabutan, pelanggaran. Nah, itu yang kami khawatirkan kalau kemudian ini dialihkan haknya kepada Komisi Penyiaran. Dan sekarang ini hampir semua media massa itu melakukan juga platform ya, baik itu di streaming maupun di platform global. Nah, apabila ini kemudian terjangkau ya sudah selesai itu. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran, makanya kemerdekaan pers yang kita sudah perjuangkan ini kemungkinan akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya lagi ketika undang-undang itu benar-benar disahkan. Kira-kira begitu, Mas Indra. Pak Asep, berarti boleh nggak ini kita katakan ini upaya-upaya seperti ini jelas terang benderang, kalau orang Jawa maunya ceto welo-welo, ini memang untuk memberangus kemerdekaan pers, Pak Asep? Kalau kita lihat pasal-pasal, makanya kami di dalam beberapa diskusi itu kan ini adalah berpotensi kami sebut ya, memberangus kemerdekaan pers, ya, menghilangkan kemerdekaan pers, melanggar kemerdekaan pers, yang di dalam undang-undang pers itu sendiri sudah dikatakan kemerdekaan pers itu adalah hak asasi warga negara. Dan itu juga dijamin Undang-Undang 45. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Kira-kira begitu ya. Nah, bisa terjadi sesuatu undang-undang kok bisa bertentangan dengan Undang-Undang 1945, dengan Undang-Undang Pers, dan lain-lain. Saya kira ini sudah seyogianya kita melakukan sebuah langkah yang kemudian menghentikan revisi, menolak revisi yang seperti ini, ya, bahwa itu penyiaran harus dibangun, ya, tetapi kemudian dimasukkan pasal-pasal itulah yang kemudian menghilangkan makna daripada revisi itu sendiri. Ya, betul. Berarti jadi malah justru tidak produktif bagi kemerdekaan pers. Berangkatnya mau membangun, ya kan? Narasinya seolah mau membangun, tapi yang ada malah muncul ini memberangus, bukan membangun, begitu ya. Nah, bisa saya tambahkan, Indra? Silakan Pak Ikrar, Prof. Ikrar. Jadi begini ya, Anda tahu ya, belakangan ini kan banyak sekali yang namanya itu podcast ya. Bahkan televisi juga kemudian membuat juga jaringan podcast ya. Metro TV memang belum, tapi ada satu TV yang kemudian punya lah ya interview itu. Dan Anda tahu ya, mereka yang kemudian membangun podcast itu sebagian besar ya mungkin ya, itu ada di atasnya itu TV apa, mereka sebutnya TV apa gitu kan. Anda tahu kenapa mereka menggunakan jaringan semacam itu? Karena kalau Anda menyebut misalnya TV apa begitu ya, itu berarti mereka masih bisa selamat dari tindakan intervensi negara, karena itu masih ada undang-undang pokok pers dan penyiaran yang melindungi mereka. Ya. Anda bisa bayangkan kalau kemudian nanti jaringan televisi yang resminya itu juga tidak bisa mendapatkan hak untuk melakukan
penyiaran investigatif jurnalisme, Anda bisa bayangkan itu semua jaringan podcast itu yang menyuarakan selama ini demokrasi dari bawah, itu juga akan dibumi hanguskan, ya. Dan kemudian Anda juga tahu sebagai seorang jurnalis juga senior, saya anggap Anda termasuk yang senior lah. Anda tahu yang namanya jurnalis itu awalnya itu kan cuma bikin sport news, ya, kemudian bikin berita pendek, berita yang tentang entertainment dan semua segalanya, ya. Yang tertinggi dari capaian seorang jurnalis itu adalah kalau dia mampu melakukan investigatif journalism, atau dulu juga disebut juga investigatif reporting, ya. Sekarang kalau investigatif jurnalismenya itu nggak boleh di-report, Anda bisa bayangkan itu karir jurnalis yang boleh dikatakan independen dan kemudian cakap dan kemudian pinter dan sebagainya, itu tidak ada lagi sarana bagi Anda jurnalis yang hebat-hebat itu untuk kemudian memiliki hak untuk melaporkan kepada masyarakat hasil-hasil kerja berat Anda itu semua. Dan apa artinya? Lagi-lagi ini bukan cuma kebebasan pers, tapi ini juga mematikan seorang jurnalis untuk bisa mencapai posisi tertinggi di dalam karir jurnalis sebagai seorang investigatif reporter begitu. Menutup aja Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, ini kok agak nyambung ya. Prof. Ikrar memang tadi sudah menjelaskan, tapi saya ingin menggarisbawahi. Bukan mau berpikir terlalu jauh atau konspiratif, tapi kok rasanya nyambung ya. Di saat pemilu kemarin banyak orang menyebutkan ada kemunduran demokrasi, tapi hasil sudahlah disebutkan, sudah ini kita melihat ke depan. Tapi ketika kita mau melihat bagaimana nanti pemerintahan ke depan, kok sepertinya elemen-elemen ini, tadi salah satunya adalah revisi Undang-Undang Penyiaran. Selanjutnya tadi disinggung juga, saya mengutip Prof. Mahfud MD ya, mengatakan ketika beliau masih ada di jabatan Kemenko Polhukam, begitu kan, menahan revisi Undang-Undang MK, ketika sudah tidak ada di sana, juga tiba-tiba diloloskan. Lalu Prof. Mahfud juga sempat menyinggung soal, loh kok media dilarang investigasi, bukannya itu justru tugasnya, kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian Pak Asep menceritakan ternyata ada banyak revisi undang-undang yang terkait pers yang juga cukup bisa kemudian bisa akan mengganggu kemerdekaan pers, kurang lebih seperti itu. Ini kok rasanya narasinya nyambung, Prof. Ikrar. Bagaimana kita 5 tahun ke depan, Prof. Ikrar, kira-kira? Ya, saya terus terang, bukan persoalan 5 tahun ke depan saja, tapi masa depan demokrasi kita benar-benar sangat kelabu, ya. Itu yang kemudian tidak sedikit teman-teman dari pengamat politik dan juga pengamat hukum tata negara atau ahli hukum tata negara mengatakan bahwa apa istilahnya itu seorang yang dipilih melalui suatu pemilu yang demokratis itu bisa saja menjadi seorang yang menjadi pembunuh kepada demokrasi itu sendiri. Dan ini yang tidak kita inginkan, apalagi kita baru saja 26 tahun merasakan reformasi dan demokrasi yang boleh dikatakan sangat nikmat tersebut, ya. Saya beri contoh misalnya, Pak Prabowo kan juga mengatakan, ya, ini presiden terpilih sendiri mengatakan, memang demokrasi itu melelahkan, demokrasi itu mahal, tapi ya saya akan melanjutkan itu karena itulah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Nah, sekarang saya juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kemudian jangan hanya melihat ini persoalan dari teman-teman pers. Jangan cuma lihat ini persoalan dari atau kepentingan dari EJTI, ya. Jadi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau Dewan Pers aja yang powernya itu akan dikurangi. Bukan. Tapi esensinya ini adalah bagian dari pembunuhan hak rakyat Indonesia untuk bisa bersuara secara merdeka dan demokratis. Oke. Baik, Prof. Ikrar, kita akan lihat ke depan. Semoga ini memang kemudian didengar dan sadari agar ini segera dibatalkan, terutama terkait pasal-pasal tersebut yang mengancam memberangus kemerdekaan pers, tidak hanya di revisi Undang-Undang Penyiaran saja, tapi di berbagai tempat yang lain. Masuknya tadi digambarkan Pak Asep, agak kaget juga kita. Ternyata ada banyak pintu yang bisa memberangus kemerdekaan pers.
Karena jangan lupa kemerdekaan pers itu Ya. adalah Ya, jadi intinya terdepan gini Indra, demokrasi. kalau pilar yang legislatif, pilar yudikatif itu boleh dikatakan udah diintervensi, kemudian masa pilar yang keempat yaitu pers ini juga akan kemudian juga dibunuh juga. Itu sangat-sangat menyedihkan lah gitu. Baik, Prof. Fikrar, kita berharap tidak semua ini, semoga ini semua tidak terjadi ya. Terima Ya, kasih Prof. Fikrar Nusa Bakti, sama-sama, Bung Indra. pengamat dan analis politik Indonesia. Kemudian ada Pak Asep Setiawan sebagai anggota Dewan Pers, dan sebelumnya ada Mas Suryo Pratomo sebagai tokoh pers Indonesia. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua, Prof. Yuk, Fikrar. salam sehat semuanya. Ya, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini. Semoga ini menambah wawasan kita semua, dan kita tentu berharap demokrasi kita tetap terjaga, semakin matang, semakin baik, bukan justru sebaliknya. Karena itu perlulah diperkuat pilar-pilar yang menyanggah atau membangun demokrasi kita ke depan. Saya Indra Maulana, terima kasih Anda menyaksikan Crosscheck. Sampai jumpa.